Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Rahmawati dengan NIM 06081282227023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video menjelaskan materi mengenai perubahan basis guna memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Ibu Septi Sariun Kas SPD MSc, Ibu Dea Alfonita Aska SPD MSc, dan Ibu Elsa Susanti SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan basis. Untuk sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta koordinat, perubahan basis, dan juga akan ada latihan soal yang akan kita bahas. Oke, yang pertama mengenai peta koordinat. Nah, peta koordinat atau disebut juga dengan coordinate maps itu dikatakan jika S merupakan himpunan dari F1, F2 sampai dengan Fn merupakan basis untuk vektor di ruang V. Nah, maka setiap vektor yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1V1 ditambah C2V2 ditambah sampai dengan CnVn persis mempunyai satu cara. Nah, untuk jika S merupakan himpunan dari F1, F2, sampai dengan Fn adalah basis untuk vektor V yang berdimensi berhingga, dan F sama dengan C1V1 ditambah C2V2 sampai dengan Cn/Vn adalah pernyataan untuk V dalam basis S, maka untuk skalar C1, C2 sampai dengan Cn dinamakan dengan koordinat V relatif terhadap S dan dinyatakan dengan Vs dan merupakan vektor R di ruang N yang didefinisikan oleh Fs sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn. Nah, untuk matriks koordinat V relatif terhadap S yang dinyatakan oleh Vs, sedangkan untuk matriks N dikali 1 dinyatakan oleh Fs sama dengan, ini untuk C1, C2 sampai dengan Cn-nya, kita tulis secara bersusun ke bawah. Nah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai perubahan basis. Nah, perubahan basis ini, jika kita mengubah basis untuk suatu ruang vektor dari basis lama, yaitu kita simbolkan dengan B, dan ke basis baru kita simbolkan dengan B aksen, bagaimanakah hubungan antara vektor koordinat lama, VB, dengan vektor koordinat baru, VB aksen. Kita misalkan saja untuk B itu, anggota himpunannya itu U1, U2, dan untuk B aksen itu anggotanya U1 aksen dan U2 aksen, adalah dua baris untuk suatu ruang vektor berdimensi 2. Dan kita ketahui untuk B aksen itu sebagai basis dan U1, U2 sebagai vektor. Maka diperoleh untuk U1 B aksen sama dengan AB, sedangkan untuk U2 B aksen itu CD. Untuk suatu A, B, C, D merupakan bilangan real, artinya yaitu U1 sama dengan A U1 aksen ditambah B U2 aksen, sedangkan untuk U2-nya yaitu CU1 aksen ditambah DU2 aksen. Nah, untuk hal ini kita namakan dengan persamaan yang pertama. Dan sekarang kita misalkan untuk V itu merupakan bilangan dari vektor V sembarang dan VB sama dengan K1, K2. Maka diperoleh F sama dengan K1 U1 ditambah K2 U2, kita namakan dengan persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan yang pertama dan kedua ini akan kita substitusikan dan diperoleh V sama dengan K1 buka kurung A U1 aksen ditambah B U2 aksen tutup kurung ditambah lagi K2 buka kurung C U1 aksen ditambah D U2 aksen tutup kurung. Nah, untuk hal yang ini kita kalikan saja antara K1 dan di dalam kurung yang ini, lalu K2 di dalam kurung yang ini. Maka nanti akan didapatkan K1A ditambah K2C tutup kurung U1 aksen. Untuk yang sebelah sini, yang K2 dan C U1 aksen ditambah D U2 aksen, kita peroleh buka kurung K1B ditambah K2D tutup kurung U2 aksen. Sehingga vektor koordinat V relatif terhadap basis baru di B aksen adalah V B aksen sama dengan K1A ditambah K2C dan K1B ditambah K2D. Nah, yang ini kita dapatkan dari yang di sini.
Nah, dari yang hasil ini. Lalu, kita dapatkan pula, sama dengan buka kurung AB dan CD tutup kurung, lalu dikalikan dengan K1, K2 tutup kurung. Maka kita hasilkan untuk VB aksennya itu buka kurung AB, CD tutup kurung, dan VB. Jadi untuk vektor koordinat V relatif terhadap basis baru di B aksen itu dapat diperoleh dengan mengalihkan dari kiri matriks, yaitu P sama dengan buka kurung AB, CD tutup kurung sama dengan buka kurung lagi untuk U1B aksen dikali dengan U2 B aksen tutup kurung dengan vektor koordinat V relatif terhadap basis lama di B. Nah, secara umum, jika B itu merupakan himpunan dari V1, V2 sampai dengan Vn, dan B aksen itu himpunan dari V1 aksen, V2 aksen sampai dengan Vn aksen adalah basis untuk suatu ruang vektor berdimensi n, maka vektor koordinat V terhadap basis baru di B aksen adalah VB aksen sama dengan PVB, di mana untuk P sendiri ialah matriks yang kolom-kolomnya itu merupakan vektor koordinat dari vektor-vektor basis lama relatif terhadap basis baru di B aksen, atau bisa kita tuliskan dengan P sama dengan buka kurung V1B aksen sampai dengan hingga Vn B aksen tutup kurung. Nah, matriks P ini disebut dengan matriks transisi dari B ke B aksen. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Nah, di sini untuk latihan soalnya yang pertama, diketahui dua buah basis yaitu basis B dan B aksen, di mana B itu himpunannya 1,0, 0,1, dan untuk B aksen itu himpunannya 1,1 dan 2,1 dengan WB sama dengan 72. Maka tentukan WB aksennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan whiteboard saja. Nah, di soal tersebut kita ketahui untuk B itu ialah himpunannya 1,0 dan 0,1. Sedangkan untuk B aksen tadi himpunannya 1,1 dan 2,1 dengan WB-nya itu 72. Nah, di sini kita akan mencari WB aksennya. Maka untuk dari yang kita ketahui tadi, kita akan tulis untuk A1-nya yaitu 1,0, sedangkan A2-nya itu ialah 0,1. Ini kita ketahui dari basis B. Oke, nah selanjutnya kita dapatkan juga untuk B1-nya yaitu 1,1, dan untuk B2-nya itu ialah 2,1. Oke, nah dengan hal ini maka kita nyatakan untuk vektor A1 itu sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen. Jadi misalkan saja, kita misalkan untuk A1-nya sama dengan K1, kita kalikan dengan B1, lalu untuk ditambah K2, kita kalikan dengan B2. Nah, dari sini maka kita dapatkan jika dan hanya jika untuk A1 tadi, yakni ada nilainya 1,1. Oke, maaf ya sebelumnya kalau misalkan tulis lisannya kurang jelas, karena sedikit susah untuk menulis di laptop ya. Nah, untuk K1-nya itu tetap K1 saja. Lalu B1-nya itu ini 1,1. Lalu kita tambahkan dengan K2. B2-nya itu 2,1. Oke, nah di sini kita dapatkan lagi, langsung saja kita kalikan. Ini tetap 1,0. Ini kita kalikan, maka akan dapat hasilnya itu 1K1, 1K1 lagi.
ditambah, nah ini kita kalikan juga untuk K2-nya, maka didapatkan itu 2K2, ini K2 aja, atau bisa kita tuliskan 1 juga di depannya. 2K2. Oke, nah selanjutnya yang terakhir itu kita langsung saja tulis lagi di sini dulu. Di sini kita dapatkan bahwa 1K1 itu ialah 2K2. Untuk kurang lagi, koma, ya 1K1 ditambah 1K2. Nah, hasil ini kita dapatkan dari sini. Di sini kan K1 ini di depan ini sama yang ini, maka didapatkan jadinya 1K1 ditambah 2K2, begitupun yang sebelahnya gitu, begitu. Ini kan 1K1 maka ditambahkan dengan 1K2 seperti itu, atau istilahnya itu kita bisa misalkan seperti ini. Di sini kalau kita panjangkan berarti K1, sini K1. Nah, kurung lagi, ini ada tanda tambah ya, jangan sampai lupa. Ini 2K2, lalu ini 1K2 kurung. Nah, dengan hal ini kan langsung saja nih kita dapatkan yang ini sama yang ini, yang atas sama yang atas, lalu nanti yang bawah sama yang bawah, dan antara atas sama bawah itu kita tinggal kasih koma saja, seperti itu. Nah, dari hal ini sehingga didapatkan sistem persamaan linearnya itu, yakni sistem persamaannya K1 ditambah 2K2 itu sama dengan, sama dengan 1, selanjutnya itu ada 1K1, kita langsung saja, tidak perlu dituliskan kalau misalkan angkanya 1, langsung saja variabelnya seperti itu. Nah, ini 1K1 sama K2 sama dengan 0. Nah, dapat dari mana 1 dan 0 ini? Kita dapatkan dari sini. Nah, untuk satunya itu yang ini sama dengan ini, nolnya itu sama dengan yang ini, seperti itu. Nah, dengan hal ini, dengan sistem persamaan linear ini, kita dapat menentukan nilai K1 dan K2-nya menggunakan operasi baris elementar. Untuk matriksnya itu, kita tuliskan saja matriksnya. Ini ada 1, 2, 1, dan 1, 1, 0. Ini untuk matriks yang akan kita operasikan. Oke, langsung saja, ini kan sudah kita dapatkan matriksnya, kita kalikan OBE untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, ini kita kalikan saja dengan min B1 ditambah dengan 2B2. Lalu yang di bawahnya ini akan kita kalikan dengan B2 min B1B. Ya, nah, ini kita akan mendapatkan hasilnya, langsung saja min B1 itu kan 1, lalu ditambah 2B2 itu ialah 2 dikali 1, 2, jadi min 1 ditambah 2 itu hasilnya 1. Selanjutnya yang ini, yang baris kedua, hasilnya itu 0, sama saja seperti cara yang pertama. Lalu untuk yang ketiga ini hasilnya ialah min 1. Nah, yang bawah ini B2 yaitu 1 dikurang B1B. Nah, B1B ini kita pakai hasil yang di sini. Sudah kita dapatkan ini seperti itu. Jadi untuk B2-nya itu 1 dikurang dengan B1B itu 1. Maka 1 kurang 1 itu hasilnya 0. Nah, ini juga sama caranya, kita B2 kita pakai yang ini, B1B-nya itu kita pakai yang ini. Jadi nanti akan dapat 1. Selanjutnya yang ketiga ini akan didapat ialah 1. Nah, dari yang kita dapatkan ini, maka
didapatkan pula untuk nilai K1-nya yaitu -1, dan untuk nilai K2-nya yaitu 1. Dari mana kita mendapatkan K1 dan K2 ini? Kita dapatkan dari ujung sini. Nih, ujung sini. Karena kan dari yang persamaan ini kita dapatkan untuk K1-nya itu hasilnya tuh yang di sini. 1, K2, seperti itu. Jadi untuk K1-nya -1 dan K2-nya 1. Nah, setelah ini maka kita bisa tuliskan A1 yaitu sama dengan K1 B1. Nah, ditambah dengan K2 B2. Nah, dari mana kita dapatkan K1 B1 K2 B2 ini? Dari yang atas ini nih. A1 dengan K1 B1 ditambah K2 B2. Nah, langsung saja kita masukkan. Kan nilai K1 -1, K2 itu 1. Jadi, langsung saja kita masukkan ini -1 B1, lalu ini 1 B2. Nah, jadi untuk vektor A1 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen, sehingga matriks koordinat vektor A1 itu relatif terhadap basis B aksen. Dapat kita tuliskan seperti ini, A1 B aksen sama dengan -1, 1. Nah, -1 di ini, dan satunya yang ini. Ini kan sama saja dengan hasilnya K1, K2, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan hasil yang ini, kita nyatakan pula untuk vektor A2-nya. Nah, A2 ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen. Kita misalkan pula A2-nya itu sama dengan K1 B1 ditambah K2 B2. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini kita tuliskan saja untuk A2-nya tadi 0,1. 0,1. Di sini jika dan hanya jika. Lupa, lalu sama dengan K1. Nah, B1-nya tadi nilainya 1,1, lalu ditambah dengan K2. B2-nya tadi nilainya 2,1. Selanjutnya itu jika dan hanya jika lagi. Untuk 0,1 itu ialah, ini kita kalikan saja, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1K1, 1K1 tutup kurung ditambah dengan 2K2 ditambah 1K2. Dan dari sini juga kita bisa dapatkan jika dan hanya jika 0,1 sama dengan ini K1 1K1 ditambah 2K2, 1K1 ditambah 1K2. Langsung saja ya kita tulis. Sehingga ini kita dapatkan pula untuk sistem persamaan linearnya seperti yang pertama tadi. Untuk sistem persamaan linearnya itu, ini karena 1 itu tidak perlu ditulis, maka langsung saja kita tuliskan di sini K1 ditambah dengan 2K2 itu sama dengan 0. Lalu untuk 1K1 atau kita bisa tuliskan K1 saja ditambah dengan 1K2, itu kita tuliskan dengan K2 saja, itu sama dengan 1. Nah, dari sistem persamaan ini kita akan menentukan nilai K1 dan K2-nya menggunakan operasi baris elementer seperti yang sebelumnya tadi. Kita tuliskan dulu matriks lengkapnya, itu 1, 2, 0, 1, 1, 2.
Kita langsung OBE kan saja di sini min B1 tambah 2B2. Lalu yang di bawahnya itu kita bisa menggunakan B2 min B1B. Oke, akan kita dapatkan ini hasilnya. Min B1 itu ini 1 ditambah 2B2 itu 1 kali 2 kali 1 2, jadi min 1 ditambah 2 itu hasilnya 1. Selanjutnya pula untuk yang baris yang ini, yang angka 2 ini dihasilkan itu 0, dan yang ini terakhir itu dihasilkan 2. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu B2 yaitu 1, min B1B itu kita pakai yang ini 1, jadi 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Sama saja untuk yang kedua 1 dikurang 0 itu hasilnya 1, dan 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. Nah, dengan hal ini kita dapatkan untuk K1-nya yaitu 2, dan K2-nya itu min 1. Nah, dari hal ini maka kita simpulkan juga untuk ini A2 sama dengan K1B1 ini menurut persamaan yang di atas ditambah dengan K2B2. Dan langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Yang kita ketahui yaitu K1B1, K2B2-nya. Nah, K1-nya tadi ialah 2 dikalikan dengan B1. K2-nya itu min 1, maka min 1 dikali plus itu hasilnya ialah min. Jadi, langsung aja min 1 B2. Nah, dari yang ini, jadi untuk vektor A2 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis B aksen, sehingga matriks koordinat untuk vektor A2 ini relatif terhadap basis B aksen. Dan bisa kita tulis dengan A2, ini kita buka fungsiku dulu, lalu tutup kurung suku B aksen, itu hasilnya 2 min 1. Dan dari kedua hal ini, dari A1 dan A2, dapat kita ketahui bahwa A1-nya tadi ialah min 1, 1, dan untuk A2 B aksennya itu 2 min 1, dan untuk WB-nya itu 7, 2. Sehingga untuk WB aksennya kita bisa hitung seperti ini. WB aksen sama dengan kurung A1 kurung B aksen, lalu ada juga A2 B aksen dan WB-nya. WB ini kita ketahui dari soal ya teman-teman. Nah, langsung saja kita hitung. Jangan lupa kita akan tutup kurung lagi karena berbeda dengan WB. Untuk A1B aksen itu nilainya tadi min 1, 1, sedangkan A2B aksen ini nilainya 2 min 1, dan untuk WB-nya tadi 7, 2. Dari hal ini langsung saja kita kalikan min 1 dikali dengan 7, lalu kita tambah dengan 2 dikali 2, ini kita memanjang saja ya, kayak 1 min 1 7, 2 2 seperti itu. Nah, yang bawahnya juga sama, jadi 1 dikali 7 ditambah dengan min 1 dikali 2. Karena ini kali, jadi kita pakai tambah lebih dulu. Setelah ini kita langsung tutup. Selanjutnya kita hasilkan dari hal ini, maka hasilnya min 7 ditambah 4 dan 7 dikurang 2. Ini hasilnya minus 3 sama 5. Nah,
Nah, dengan hal ini dapat disimpulkan untuk soal yang pertama, hasil dari WB aksen itu nilainya -3 dan 5. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang kedua. Di sini juga ada penyelesaiannya. Nah, oke. Nah, di sini kan sama jawabannya untuk WB aksen itu -3, 5. Nah, untuk soal yang kedua ini, diketahui dua buah basis, yaitu basis S dan S aksen pada ruang 2, di mana untuk S-nya itu 3,1 dan 1-1, untuk S aksennya itu 1,2 dan 1,-2. Nah, jika W-nya itu merupakan ruang bilangan dari ruang 2, dan W S-nya itu 1,1, tentukan W S aksen. Oke, langsung saja saya menjelaskannya menggunakan whiteboard kembali. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, kita ketahui tadi kan ada dua buah basis dan juga untuk ruang di ruang 2 seperti itu. Lalu untuk WS-nya itu 1,1 dan kita akan menentukan WS aksennya. Sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu untuk A1, A2 dan juga B1, B2. Jadi untuk A1-nya tadi ialah 3,1 dan A2-nya itu ialah 1-1. Oke, ini sama dengan, jangan lupa, B1-nya itu 1,2. Oke, dan untuk B2-nya itu 1,-2. Nah, setelah ini maka kita dapat nyatakan vektor A1 itu sebagai linear, kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen. Kita misalkan pula untuk A1-nya itu K1 dikali dengan B1 ditambah K2 dikali dengan B2. Nah, di sini jika dan hanya jika A1-nya itu 3,1. Kita tulis terlebih dahulu. Oke. Nah, K1-nya itu kita tulis lagi karena belum kita ketahui dan akan kita cari untuk nilai K1, K2. B1-nya itu 1,2. K2-nya itu kita masih cari. Dan untuk B2-nya itu 1,-2. Langsung saja ini akan kita hasilkan. Kita kalikan seperti yang tadi, maka dapat dihasilkan bahwa ini hasilnya K1, 2K2 harusnya 2K2, lalu ini hasilnya K2. Mas teman, ini 2K1 ya, karena kan kita mengkalikan K1 dengan 2. Lalu ini K2 dikali 1 K2, ini K2 dikali -2, jadi min K2. K2 itu kurang. Di sini kita dapat hasilkan kembali jika dan hanya jika K1, jika dan hanya jika 3,1 itu K1 ditambah K2 itu kurung 2K2, 2K1, dan ini dikurang 2K2 karena minusnya di sini. Nah, dari yang ini sehingga kita didapatkan sistem persamaan linear, yaitu sistem persamaan linearnya K1 sama seperti yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Biar lebih paham lagi maka saya jelaskan seperti itu. Disama dengan 3, lalu untuk 2K1 min 2K2 itu sama dengan 1. Nah, dari hal ini kita dapat menentukan nilai K1 dan K2-nya menggunakan operasi baris elementer. Kita tuliskan dulu matriksnya dari yang ini. 1, 1, 3, 2, min 2, 1. Nah, kita OBE kan, maka
Langsung saja ini kita kalikan dengan B1 saja, dan ini B2 min 2 B1. Karena ini tetap dikalikan B1 saja, maka langsung saja kita tulis 113. Selanjutnya B2 min B1 itu B2-nya itu 2 dikurang dengan B1-nya itu dikurang 2 dikali B1 itu min 2, jadi 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, sama seperti yang selanjutnya, min 2 ini kita dikurang dengan 2 B1, maka hasilnya itu min 4. Selanjutnya ini ialah min 5. Nah, dari sini kita OBE-kan lagi. Kita yang pertama itu kita OBE-kan dengan B1 min B2 B, lalu di sini min 1/4 B2. Nah, karena di sini ada 2 B2, maka kita akan mencari baris B2 dulu, lebih dulu daripada baris yang pertama. Jadi nanti kan 1/4 B2 itu berarti min 1/4 dikalikan dengan B2 0 ini, maka hasilnya akan 0. Lalu selanjutnya min 1/4 dikali dengan min 4 itu hasilnya 1. Begitupun selanjutnya ini jadi hasilnya 5/4. Nah, selanjutnya yang atas nih kita kalikan. Jadi B1-nya itu 1, B2B-nya itu 0. Kita pakai yang di sini B2-nya. Jadi ini 1, lalu ini 0, dan yang ini 7/4. Nah, selanjutnya ini kita tutup siku. Oke, setelah kita dapatkan matriks yang ini, kita bisa dapatkan untuk nilai K1 dan K2-nya. Jadi untuk K1 itu nilainya 7/4 dan K2-nya itu nilainya 5/4. Gitu. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai K1 dan K2, maka kita tulis kembali. Untuk A1-nya itu tadi kan K1 dikali B1, dan K2-nya itu dikalikan dengan K2-nya itu kalikan dengan B2 juga. Ini K1 dikali B1, lalu ditambah dengan K2 dikali dengan B2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai K-nya, kita langsung saja masukkan. Jadi 7/5, ini 7/4 ya, karena di sini 4. 7/4 B1 ditambah 5/4 B2. Dan dari hal sini, kita dapat simpulkan bahwa untuk vektor A1 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada pada basis S aksen. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk A2-nya. Tadi kan untuk A1 ini A2-nya pula. A2-nya sama seperti kita mencari A1 tadi, dimana sebelum ke A2 kita tuliskan dulu untuk matriks koordinat vektor A1 itu relatif terhadap basis S aksen, kita bisa tuliskan seperti ini. A1 S aksen sama dengan, ini kita tulisnya memanjang seperti itu teman-teman. 7/4. Lalu di bawahnya sini 5 5/4. Nah, setelah kita mendapatkan A1 S aksen ini, kita bisa cari pula selanjutnya A2. Untuk A2 tadi sama, kita misalkan dulu dengan ini, kita bisa misalkan sebagai vektor A2 ini bisa kita katakan sebagai kombinasi linear jika dari vektor-vektor basis di S aksen itu kita dapat misalkan seperti ini terlebih dahulu, baru nanti kita dapatkan hasilnya. Nah, setelah ini, ya jika dan hanya jika lagi, untuk nilai A2-nya tadi ialah 1,-1. K1-nya itu kita tetap, belum kita ketahui. B1-nya tadi nilainya 1,2, dan K2-nya itu tetap. B2-nya itu 1,-2.
Langsung saja kita hasilkan di sini jika dan hanya jika. Dihasilkan K2-nya itu K2 min 2K2. Nah, jika dan hanya jika lagi min 1 dengan kita gabungkan, jadi di sini kan hasilnya itu K1 ditambah dengan K2 lalu tutup kurung koma 2 K1 dikurang dengan 2 K2. Dan dari sini kita dapatkan sistem persamaan linear, yakni K1 ditambah dengan K2 itu hasilnya 1, sedangkan yang satunya lagi 2K1, karena ini kita menambahkan K1-nya terlebih dahulu, dikurang dengan 2K2 itu hasilnya min 1. Setelah mendapatkan sistem persamaan linear ini, kita dapat menentukan nilai K1, K2 menggunakan operasi baris elementer. Seperti yang tadi kita tuliskan dulu untuk matriks lengkapnya di sini. Jadi 1, 1, 1, 2, min 2, min 1. Kita OBE-kan lagi, seperti yang tadi. OBE-nya itu ini kita kalikan dengan B1 saja, agar dia tidak berubah, dan yang di bawah ini kita kalikan dengan B2, ini B2 saja, B2 min B1. Yang atas ini nilainya akan sama, 1, 1, 1, dan yang baris kedua ini langsung saja, jadi ini B2, kayak 2-nya. B2 yaitu 2 dikurang 2, B1 itu 1, jadi 2 dikurang min 2 itu hasilnya 0. Seperti itu, 0. Selanjutnya sama saja, ini min 4, lalu ini min 3. Tutup kurung. So, kita kalikan lagi, kita OBE-kan lagi hasilnya. Kita OBE-kan yang baris pertama dengan B1 dikurang B2B. Yang bawah ini kita kalikan dengan min 1/4 B2. Maka kita akan mendapatkan hasil ini. Nah, ini kan ada 2B2, jadi kita cari terlebih dahulu untuk nilai B2. Jadi baris kedua dulu yang akan kita cari. Min 1/4 B2, jadi min 1/4 dikali dengan 0. Ya, hasilnya akan jadi 0. Selanjutnya seperti itu. Ini hasilnya 1, dan yang terakhir hasilnya 3/4. Selanjutnya nih yang atas, B1 min B2B. B1 itu 1, min 2B2, kita menggunakan hasil yang ini yang sudah kita dapatkan. Jadi nanti akan didapatkan hasilnya 1, 0, 1/4. Dan dari hal ini kita dapatkan untuk nilai K1-nya itu 1/4 dan nilai K2-nya itu 3/4. Setelah hal ini, langsung saja kita substitusikan di permisalan awal, dimana permisalannya itu untuk A2 itu kan K1 dikali B1 ditambah dengan K2 dikali dengan B2. Nah, K1-nya ini tadi kan 1/4, B-nya tetap B1, lalu K2-nya itu 3/4, ini B2. Nah, setelah hal ini, jadi kita dapat simpulkan bahwa vektor A2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang basisnya itu S-aksen. Sehingga untuk matriks koordinat dari vektor A2 relatif terhadap basis S-aksen, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini A2 S-aksen sama dengan 1/4 hingga 3/4. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung saja mencari untuk W B aksennya seperti itu. Maaf, maksud saya S aksennya.
di W sudah kita ketahui tadi untuk nilai A2 X aksen, A1 X aksen, seperti itu. Ini untuk W X aksennya itu ialah A1 S aksen dan dari A2 S aksen. Ini kan W1, maaf maksudnya WS saja sudah diketahui tadi di awal bahwa untuk WS ini nilainya itu 1, 1. Ini langsung saja kita masukkan dari yang kita dapat tadi. Ini tadi hasilnya itu 7/4 3/4. Nah, untuk A1-nya tadi nilainya 7/4, 5/4. Kita kalikan dengan WS tadi. WS-nya tadi 1, 1. Nah, ini karena 1, 1, maka hasilnya tetap sama. Jadi ini kita kalikan saja. 7/4 kali dengan 1 ditambah dengan 1/4 dikalikan dengan 1. Ini juga 5/4 dikalikan dengan 1 ditambah 3/4 dikalikan dengan 1. Dari hal ini kita dapatkan nilainya yaitu 2 dan juga 2. Nah, dengan hal ini maka dapat disimpulkan untuk nilai dari WS aksen yaitu 2, 2, seperti itu. Oke, nah langsung saja kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Nah, kita sudah langsung ada jalan ya, dan sama kan hasilnya yaitu 2, 2. Nah, ini soal yang terakhir, nomor 3. Misalkan diketahui dua buah basis di ruang R2, yaitu B, A1, A2, dan B aksennya itu B1, B2. Di mana untuk A1-nya itu 1,2, A2-nya itu 2,3, B1 itu 1,1, dan B2 itu 1,3. Pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, nyatakan vektor A1 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen, dan untuk yang soal yang kedua itu nyatakanlah matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen. Untuk hal itu, saya akan menjawabnya dengan men-share whiteboard lagi. Nah, di sini langsung saja untuk menjawab soal yang pertama itu yang nomor A, itu kita misalkan A1-nya tadi ialah A1 dikali B1 ditambah K2 B2. Langsung aja kita masukin jika dan hanya jika A1-nya itu nilainya 1,2. Sama dengan K1-nya tadi belum kita ketahui, akan kita cari, dan B1-nya itu 1,1, lalu K2-nya juga akan kita cari. Untuk B2-nya tadi nilainya 1,3. Ini jika dan hanya jika lagi. Ini langsung saja kita kalikan. K1 kali 1 itu K1, K1 kali 1 itu K1 juga, seperti itu. Ini juga sama K2. Setelah ini langsung saja kita gabungkan, jadi nanti akan didapatkan K1 ditambah K2. Nah, K1 ditambah dengan 3K2. Nah, dengan ini sehingga kita dapatkan lagi nih sistem persamaan linearnya, yaitu K1 dengan K2 tambah K2 itu sama dengan 1, dan untuk K1 K2 3K2 itu sama dengan 2. Nah, dari hal ini, kita akan menentukan nilai dari K1 dan K2-nya seperti yang tadi. Maka, kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan hasil dari K1 dan juga K2. Kita tuliskan dulu untuk matriks lengkapnya K1 itu
nilainya 1, ini tetap kedua nilainya 1, sedangkan 1 juga, ini 1, 3, dan juga 2. Nah, ini kita OBE-kan kembali, sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Jadi nanti kita OBE-kan dengan B1 min 1/2 B2. Nah, karena ini ada 2B2, B2B, maka akan kita hasilkan dulu perhitungan untuk baris yang kedua, untuk B2-nya. Yang sedangkan yang bawah kita akan kalikan dengan B2 dikurang B1. Nanti kita akan dapat hasilnya itu B2-nya itu 1, B1-nya itu 1, jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. Selanjutnya 3 dikurang 1 itu hasilnya 2, dan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Yang persamaan atau baris yang atas itu kita akan jumlahkan juga, jadi B1-nya itu 1 dikurang setengah B2B, jadi kita pakai B2B itu yang di sini sudah kita dapatkan, jadi nanti akan didapatkan hasilnya itu 1, 0, dan juga 1/2. Setelah ini kita akan OBE-kan lagi, satu saja OB-nya yaitu 1/2 B2. Nah, di sini hasilnya itu yang baris pertama itu tetap 1, 0, 1/2. Yang di bawahnya itu setengah B2 kan, berarti setengah dikali 0, ya hasilnya bakal 0. Selanjutnya setengah kali 2 itu hasilnya 1, setengah kali 1 itu hasilnya setengah. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil ini, maka kita akan mengetahui nilai dari K1 dan K2-nya. Jadi K1-nya itu nilai 1/2, dan K2-nya itu 1/2 juga, sama antara K1 dan juga K2. Sehingga dari hal ini didapatkan K1, K2, dan kita langsung masukkan ke persamaan yang sebelumnya, yaitu A1 sama dengan K1B1 ditambah dengan K2 B2. B2. Nah, langsung saja gini, kita masukkan K1-nya tadi nilainya setengah, B1-nya itu belum kita ketahui, K2-nya itu juga setengah, B2-nya belum kita ketahui. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama, yakni faktor dari A1 sebagai kombinasinya dari faktor-faktor basis B aksen, yaitu 1/2 B1 ditambah 1/2 B2. Nah, untuk soal yang B itu ialah nyatakanlah matriks koordinat faktor A1 tadi itu relatif terhadap basis di B aksen. Maka langsung saja nih, dari hal ini kita tuliskan untuk matriks koordinat faktor A1 yang merupakan bilangan dari ruang R2 relatif terhadap basis B aksen, itu kita tuliskan dengan cara seperti ini. 1 tutup kurung dengan B aksen. Kita nulisnya panjang aja, karena tadi kan sudah didapatkan K1, K2-nya itu setengah. Jadi langsung saja kita tulis setengah dan juga setengah. Nah, jadi inilah matriks koordinat vektor A1 yang relatif terhadap basis di B aksen. Nah, jadi segi ini hasilnya. Oke, langsung saja kita cukupkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.